Tapi kalau bicara pembangunan saya, mestinya Nasdem diundang kan? Tapi berarti ada pembicaraan politik. Menurut saya Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Ya, Anies adalah anak ideologis dari JK. Artinya meski secara darah dan daging tidak ada hubungan, tapi Anies seolah banyak mendapat kemudahan jalan politik lewat jalurnya Pak Yusuf Kalla. Dan hal ini diakui sendiri oleh Pak mantan presiden spesialis periode awal ini, dari zaman Pak SBY dan zamannya Pak Jokowi, yaitu Pak JK. Pak JK, Anda takut jagoannya kalah atau gimana? Kok jadi cemen sih? Ditulis oleh Widodo SP dari seaworld.com. Yusuf Kalla atau JK adalah nama yang tidak asing lagi di jagat politik nasional, baik sebagai ex-kader Golkar maupun sebagai wakil presiden RI periode 2014 sampai 2019 bersama Jokowi. Apa yang bisa kita ingat terhadap seorang Yusuf Kalla atau JK? Kalau secara spontan ditanya apa yang pertama terlintas dalam benak kita, sebagian orang mungkin boleh saja menganggap bahwa JK ini sebagai sosok politikus senior atau malah dianggap sebagai tokoh bangsa dengan berbagai pengalaman politiknya, baik secara nasional maupun secara global lewat peran JK di dunia internasional. Ya, mungkin benar jika kita membahas tentang masa lalu seorang Yusuf Kalla. Namun, yang kini terlintas dalam benak saya, terutama sejak 5 atau 6 tahun terakhir, yang ada di dalamnya ada peristiwa Pilkada DKI Jakarta 2017. Saya menganggap JK tak ubahnya sebagai sosok politisi tua yang oportunis dan terkesan menghalalkan segala cara untuk menangkan jagoan politiknya, entahkah dulu saat Pilgub 2017 maupun saat ini dalam konteks Pilpres 2024. Hanya sayang sekali, cara yang dipakai oleh JK sama sekali jauh dari kata elegan, sehingga pandangan saya terhadap JK sukar untuk dibenahi lagi. Pokoknya udah kadung miring. Ya, keterlibatan JK secara langsung dalam majunya Anies sebagai calon gubernur pada Pilgub DKI Jakarta 2017 silam, dengan segala peran JK di balik layar, termasuk diamnya JK saat politisasi ayat dipakai secara brutal lewat kampanye di tempat ibadah dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Semua itu lebih dari cukup untuk menilai bagaimana ketika seorang JK sudah punya kehendak dengan otoritas yang dimilikinya saat itu, meski seharusnya jika mampu bermain dengan lebih elegan, seperti yang kerap kali ditunjukkan oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan terkait hal-hal yang bersifat politis, mungkin citranya akan sedikit lebih baik. Namun, JK memilih untuk tidak melakukannya. Salah sendiri kan itu? Sebagian orang bahkan menilai bahwa pengaruh seorang Jokowi lah yang membuat JK tidak leluasa bergerak dengan segala macam ambisi politiknya, meskipun tampaknya Jokowi akan kecolongan dalam soal Ahok, sampai sohibnya itu kalah dan harus dipenjara. Kondisi yang mempersulit posisi Jokowi selama 5 tahun dengan berkuasanya Anies sebagai gubernur DKI Jakarta. Akan tetapi, apakah dengan semua itu lantas JK menjadi insaf lalu berpolitik dengan elegan pada masa tuanya? Tampaknya tidak. Sekali ini JK masih berusaha lagi menggolkan Anies agar tahap awal lolos sebagai salah satu capres. Lalu JK mungkin berharap bisa mengamankan bisnisnya kalau sampai nanti Anies menang. Hanya JK tampaknya lupa bahwa posisi Jokowi sekarang sangat kuat. Pengaruhnya berbeda dengan SBY pada tahun terakhir jelang selesai menjabat pada 2014 silam. Meski JK lantas kuar-kuar agar Jokowi tidak terlalu terlibat dalam politik, opini tersebut justru membuat publik mempertanyakan kapasitas seorang JK yang tak hanya terlihat cengeng, tetapi kayak amnesia terkait perannya saat Pilgub DKI Jakarta 2017 silam. Pak JK, sudahlah, Bapak sudah nggak muda lagi, janganlah terlalu ambisius, ingat umur dan kesehatan. Juga ingat bahwa kesalahan Anda kepada negeri ini masih belum terlupakan dengan mendukung Bapak politik identitas dan pada 2017 yang sekarang ingin Anda ulangi lagi. Tampaknya Anda takut jagoannya kalah ya. Saya sekedar mengingatkan lo ini. Cuma kalau mau nekat ya terserah. Semoga Anda tidak lupa pula pernah ada pesan pamungkas seorang Ahok yang dalam posisi terzolimi tetapi Anda diam saja, padahal secara tidak langsung dengan sikap diam dan
dan lembek itu, Anda ikut menjadi pihak yang menzolimi Ahok. Ups, apakah saya bicara soal karma Ahok? Tidak, saya bicara lebih dari itu. Atas nama hukum tabur tuai yang berlaku bagi siapapun yang mendiami bumi, juga apapun tindakan manusia di bawah langit yang sama. Jadi, semisal nanti terjadi sesuatu, hadapi dengan gentle ya Pak JK. Begitulah kura-kura.